Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian? Kali ini saya akan membawakan cerita horor lagi tentang pendakian gunung yang saya dapat dari Twitter. Dan cerita ini terjadi pada awal tahun 2016 yang dialami oleh saudara Toby Adam dan keenam temannya saat mendaki di Gunung Arjuna. Oke, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan cerita-cerita horor selanjutnya. Buat teman-teman, jangan di skip-skip, dengarkan sampai habis agar tidak ketinggalan cerita-cerita yang saya sampaikan. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung menuju ke cerita horornya. Kejadian ini dialami oleh Toby Adam dan keenam temannya, yaitu pada tahun 2016. Jadi sebelumnya nama ini saya samarkan ya, bukan nama asli. Dan Toby Adam ini bekerja sebagai disc jockey di salah satu kota di Kalimantan. Oke, kita langsung lanjut ke cerita pendakian horornya. Dan di cerita ini saya akan berperan sebagai Toby. Aku punya hobi naik gunung. Mungkin dulu setahun bisa 2 kali naik gunung. Dan dikarenakan job yang full, jadi schedule hiking terbatas. Jadi sekitaran tahun 2016, aku dan 6 orang berencana buat naik ke salah satu puncak di Jawa Tengah, tepatnya di Gunung Arjuna. Jadi saya dan teman-teman saya berangkat sore dari Kalimantan dengan pesawat untuk menuju ke kota terdekat dari Gunung Arjuna. Kita nginap di salah satu hotel untuk beristirahat dan rencananya bakal berangkat subuh dengan travel. Di awal perjalanan dimulai gak ada yang aneh-aneh. Sekitar jam 8 kita sampai di desa di bawah kaki Gunung Arjuna. Kita memang sengaja memilih jalur yang anti mainstream sebenarnya. Kita langsung datang ke rumah kepala desa buat minta izin untuk melewati jalur itu. Jadi di pendakian ini saya ditemani oleh 6 teman saya. Dari yang pertama saya Toby, Dimas, Ardi, Eko, Wawan, Dina, dan Kiki. Bukan nama asli semua ya, ini saya samarkan. Jadi sebenarnya kepala desa ngelarang untuk melewati jalur itu. Istilahnya kita bukan asli orang sini karena di jalur itu banyak tempat buat masyarakat sekitar untuk bertapa. Dan karena kita berpikir untuk lewat jalan pendakian normal, butuh waktu yang agak lama, jadi kita berusaha meyakinkan kepala desa bahwa kita akan menjaga sikap ketika melewati jalur tersebut. Dan akhirnya kepala desa dengan berat hati mengizinkan dengan syarat jaga lisan dan paling penting jangan pernah buat bermalam di pos 4. Beliau gak bilang alasannya, hanya melarang. Dan kita setuju dengan syaratnya. Jalur ini sebenarnya banyak yang gak tahu. Karena emang untuk ke jalur ini kita harus masuk ke desa yang menurut aku cukup terpencil. Ya istilahnya kalau mau masuk rumah lewat belakang. Mungkin pendaki yang sudah hafal jalur ini juga tahu. Kita berangkat sekitar jam 1 siang dan semua berjalan dengan normal. Suasana juga sejuk karena banyak pohon pinus di daerah ini. Dan yang bikin agak merinding, banyak banget teras-teras yang dibuat untuk orang-orang sekitar buat bertapa ataupun untuk berdoa. Maghrib pun tiba, kami baru melewati pos 3. Jadi di pendakian ini terdapat 7 pos. Jadi butuh waktu yang lama untuk sampai ke puncak Gunung Arjuna. Nah, anak-anak cewek ini udah banyak yang capek. Terus aku bilangin, ya udah, kenapa nggak bikin camp di pos 4 aja? Paling bentar juga sampai. Jangan macam-macam. Kalau sudah dilarang, ya didengerin. Hutan ini bukan rumahmu. Si Eko menyahut seperti itu. Terus saya menjawab lagi, udah slow aja, gak ada yang tahu juga kita ngecamp di sini. Besok sebelum pagi subuh kita langsung beresin. Jadi gak ada yang tahu kalau kita habis ngecamp di sini, ucap gua. Mungkin karena faktor capek, temanku yang lain diam saja, seakan setuju untuk beristirahat di pos 4. Sekitar sejam kemudian kita sampai di pos 4.
terdapat tulisan di kayu di pinggir jalan setapak yang bertuliskan angka 4 yang ditumbuhi tumbuhan menjalar. Pikirku karena di sini jarang ada yang lewat, makanya jadi gak terawat. Dan di situ terdapat pos yang bentuknya seperti pos ronda untuk istirahat sementara. Sedangkan di belakang pos itu ada lapangan yang cukup luas dan juga bersih. Nah, mantap nih tempatnya. Luas begini, masa gak boleh ngecamp sih? Ucap gua. Kita langsung bagi tugas agar segera ada tempat buat beristirahat sebelum sore datang. Aku inget banget pas lagi asik nyanyi-nyanyi di depan api, tepat jam 9 malam, muncul seseorang paruh baya dari jalan setapak. Orang ini berjenggot putih dengan baju batik dan celana hitam, gantung, dan bawa parang. Sontak kaget dong kita semua. Malam-malam gini ada yang nyusul bawa parang pula. Dan bapak itu tanpa basa-basi langsung ngomong dengan nada tinggi pakai bahasa Jawa. Karena aku ada turunan Jawa, jadi agak paham. Wis tak kandani ojo nginep ning kene, kok ngeyel toh. Iso pindah ra, ucap bapak tersebut. Kita diam saling menatap sambil beresin barang-barang untuk naik ke pos berikutnya. Sebut saja Simbah biar enak. Simbah tadi masih berdiri di samping pos sambil merhatiin kita beres-beres. Dan aku menyuruh teman-temanku untuk lanjut duluan jalannya karena aku masih beresin sisa-sisa api unggun tadi. 10 menit mereka jalan, akhirnya aku susul setelah yakin semuanya udah bersih. Dan Simbah masih berdiri di samping pos. Pas aku ngelewatin Simbah itu, aku mencium wangi melati. Ya aku gak pikir macam-macam sambil kutegur terus pamit. Mari Mbah, maaf atas kesalahan kami tadi, ucap saya. Simbah itu hanya mengangguk tanpa mengeluarkan kata-kata sedikit pun. Dan tak lama setelah melewati Simbah tadi, buat mastiin aja, aku nengok ke belakang. Apakah Simbah itu masih ada atau udah pergi? Dan apa yang kalian lihat? Orang itu tiba-tiba sudah gak ada. Dan batin gue ngucapin, kok cepet banget perginya? Dan di situ awal semua kejadian terjadi. Sambil memikirkan Simbah, aku terus berjalan berusaha menyusul anggotaku yang tadi jalan duluan. Tapi ada yang aneh. Kalian tahulah hutan saat malam itu gimana kan? Berisik suasana malam hutan, suara serangga dan yang lain. Tapi kali ini berbeda, sunyi, senyap, bahkan nyamuk pun gak ada. Perasaanku saat itu. Aku mulai merasa ada yang mengawasiku, seperti ada yang mengikutiku dari belakang. Mungkin sekitar sejam aku jalan. Kenapa aku belum sampai ke rombonganku tadi? Aku ngerasa kalau aku lewat jalan ini lagi. Jadi aku seperti diputer-puterin. Aku kemudian cari kayu yang agak besar. Kemudian aku tancapin di pinggir jalan setapak sebagai bukti bahwa aku tersesat atau enggak. Dan setelah aku pasang tanda, aku mulai jalan ke atas. 10 menit jalan, aku melihat kayu yang aku tancapkan tadi. Kok gua di sini lagi ya? Batin gua. Mulai frustasi, pikirku coba aku turun aja. Hasilnya sudah jelas, sama. Aku kembali ke tanda kayuku. Aku coba ke kanan berusaha masuk ke hutan, tetap hasilnya sama. Begitupun sebaliknya, aku selalu kembali ke tempat yang sama. Muncul pikiran panik. Aku yakin aku disembunyikan. Tapi aku salah apa? Apa karena ngecamp di pos 4? Kenapa cuma aku aja yang disembunyikan? Banyak pertanyaan yang muncul di kepalaku pada saat itu. Aku putus asa dan lelah karena bolak-balik dan gak nemuin jalan. Aku duduk tepat di samping kayu tendaku, nengok kanan dan kiri, depan belakang, dan tiba-tiba dari pohon-pohon sekitar, aku merasa ada yang memperhatikan. Banyak banget aku ngerasa itu, cuma aku gak lihat sosoknya seperti apa. Terus kemudian dari bawah gunung muncul sekelompok orang yang menggunakan pakaian kerajaan sambil membawa tombak dan obor, sekitar 10-15 orang. Lewat tepat di jalan setapak di sampingku.
Aku memanggil mereka tanpa jawaban. Mereka berhenti, kemudian menoleh terus jalan lagi. Apa aku udah mati? Tapi siapa mereka? Kenapa masih ada orang yang memakai seragam kerajaan seperti itu? Aku cuma bisa berdoa agar segera ada pertolongan datang menghampiriku. Kemudian aku tertidur di samping jalan setapak itu karena gak tahu lagi harus apa. Dan tiba-tiba aku terbangun di tengah keramaian. Akhirnya aku selamat, batin gua. Aku terbangun dan mencoba berdiri di tengah pasar malam. Masih dalam keadaan bingung, kenapa ada pasar di sini dan kenapa mereka berpakaian seperti orang desa zaman dulu. Muka mereka pucat semua, tanpa ekspresi. Kemudian aku didorong dari belakang sangat keras sampai terjatuh. Brak! Aduh, siapa sih yang dorong? Kira-kira gua ngucapin seperti itu. Ketika bangun, sekitar yang tadi ramai menjadi sepi. Dan aku mulai memperhatikan sekeliling. Nampak aku kenal lokasinya. Ya, kali ini pos 4, tempat kami ngecamp tadi. Tapi kok jadi pasar? Kemudian banyak suara wanita ketawa, lirih, melengking, yang bikin merinding. Tapi ketawa ini rame banget, seperti berada di tengah-tengah orang yang lagi ketawa. Dengan gerak cepat, aku lari karena udah ketakutan. Gak tahu lari kemana, yang penting menjauh dari suara tersebut. Terus aku melihat seperti pondokan di tengah hutan. Aku berhenti di situ karena merasa aman. Kemudian, ada suara besar dan berat yang membuat aku gemetaran. Kue raiso muleh. Dalam arti bahasa Indonesia, kamu gak bisa pulang. Terdengar suara dinding pondok dari belakang seperti ada yang mendorongnya. Rame banget, sampai berasa mau roboh. Mereka berusaha mendorong dinding pondok sambil ketawa cekikikan. Sontak aku lari keluar pondok. Bodohnya kenapa harus noleh? Di samping pondok itu banyak makhluk yang di luar logika manusia. Bukan setan seperti yang kita tahu, lebih ke persilangan manusia sama binatang pokoknya. Makin gemetaran semua badan sambil lari sampai akhirnya kembali ke jalan setapak tempat tanda kayu tadi. Aku duduk sambil nangis, putus asa asli banget. Dan tiba-tiba muncul sosok simbah-simbah berbadan ular, besar banget, turun dari pohon. Ternyata itu adalah simbah yang menegur waktu ngecamp di pos 4 tadi. Aku mematung tanpa bisa mengucapkan apapun. Ternyata itu adalah simbah yang tadi saya lihat di pos 4. Dia perlahan melilit badanku sampai gak bisa nafas. Aku pasrah pada saat itu. Aku gak punya ilmu agama sedikit pun, cuma bisa pasrah. Yang kuingat, aku kehabisan nafas dan pingsan. Tiba-tiba aku terbangun, masih di tanda kayu tadi. Ada nenek-nenek yang menghampiriku dan berkata seperti ini. Nek dikandani wong tuwa, ki yo sing manut le, aja ngeyel, panggotmu ngedekne lagi mah. Karo kancamu mau kuwi pasar gaib, wis dikandani malah ngomong ra sopan. Jadi, jika diartikan dalam bahasa Indonesia, kalau sudah dibilangin sama orang tua, harus patuh. Karena di tempat kamu mendirikan tenda, itu adalah tempat pasar gaib. Sudah dibilangin, kamu malah ngomong yang gak sopan. Dan setelah itu simbah nenek-nenek ini bilang lagi, Simbah lihat kamu seperti mirip cucuku. Aku bakal bantu kamu keluar dari sini. Ingat, ini bukan rumahmu, jaga lisan dan jaga sikapmu. Pergilah kamu cari sumber air, kemudian kamu berwudu, lalu pergi tidur di sini. Aku hanya mengangguk, kemudian ada suara dari kiriku. Aku menoleh ke kiri, tiba-tiba nenek itu udah gak ada. Gak tahu kenapa, tiba-tiba aku mendengar suara percikan air. Ada sungai kecil mirip parit di belakang pohon besar. Aku langsung wudhu di sana, kemudian balik ke jalan setapak dan berusaha memejamkan mataku. Akhirnya aku tertidur. Belum lama aku tidur, aku merasa ada yang membangunkan. Benar saja,
Aku bangun sudah banyak warga dan teman-temanku yang ternyata sudah 3 hari mencariku. Hah? Malam yang kurasa singkat, ternyata sudah 3 hari. Mereka menemukanku tidur di samping jalan yang saya tandai tadi ya. Padahal mereka naik turun gunung lewat situ tanpa ada lihat aku. Baru sore ini ketika mereka mau turun, baru ngelihat aku tidur di samping jalan. Benar-benar aneh. Alhamdulillah aku selamat. Saran buat teman-teman ya, khususnya bagi pendaki, untuk selalu menjaga lisan dan sikap kalian. Percaya atau enggak, tetap saling menghormati, karena kita hidup berdampingan dengan makhluk-makhluk yang tak terlihat. Mohon maaf jika ada bahas kacaunya. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendengarkan cerita horor pendakian Gunung Arjuna. Jadi cerita ini sangat-sangat seram menurut saya ya. Bayangin, kita niatnya awal ingin mendaki, bersenang-senang, tapi kita malah tersesat. Dan anehnya lagi, 3 hari saya nggak ditemuin. Astagfirullah. Ya, buat teman-teman semoga lebih berhati-hati lagi dalam melakukan tugas-tugasnya. Semoga teman-teman terhibur dengan cerita saya. Jangan lupa terus dukung dan support. Semoga channel ini semakin berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.